Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah bagi kita semua. Bapak-bapak, pernahkah suatu pagi bangun tidur tetapi tubuh justru terasa lemas, kepala berat langkah, menuju kamar mandi pun seolah beban dan vitalitas di bawah tidak lagi seperti dulu? Banyak pria usia 40-60 tahun mengeluhkan hal serupa. Sayangnya, sebagian hanya pasrah, menganggap ini wajar karena faktor usia. Sebagai dokter yang lebih dari 15 tahun mendampingi para lansia, saya ingin mengingatkan kesehatan bukan sekadar bebas dari sakit, melainkan juga bisa bangun segar penuh semangat, siap beribadah, dan tetap percaya diri sebagai seorang pria. Dalam video kali ini, kita akan membahas rahasia sederhana yang mampu mengubah kondisi itu, insya Allah. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu, kenyataannya banyak pria paruh baya datang ke saya dengan keluhan yang sama. Dok, setiap pagi tubuh saya terasa lemah, tidak ada semangat, bahkan bagian vital saya sudah tidak sekuat dulu. Keluhan ini bukan sekadar rasa lelah biasa, melainkan kondisi yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pagi seharusnya menjadi waktu paling segar saat tubuh siap memulai hari dengan energi penuh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh terasa berat, kepala pusing, langkah lambat, dan vitalitas pun menurun. Kondisi ini membuat pria kehilangan rasa percaya diri. Bahkan ada yang merasa tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Saya sering mengibaratkan tubuh manusia seperti kendaraan. Saat muda tubuh kita seperti mobil baru mesin, langsung menyala suara halus tenaga penuh. Tetapi ketika usia bertambah tubuh mulai mirip mobil tua, mesin lambat, panas, jalan tersendat, bahkan bisa mogok kapan saja. Masalah ini bukan hanya fisik, ia juga memengaruhi hubungan dengan pasangan, suasana hati, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Jika dibiarkan, rasa lelah ini bisa menjadi lingkaran setan yang membuat pria semakin putus asa dan menarik diri dari keluarga maupun aktivitas sosial. Bapak dan Ibu, mengapa kondisi ini sering muncul pada usia 40 tahun ke atas? Ada beberapa penyebab utama yang harus kita pahami. Pertama, sirkulasi darah mulai melemah seiring bertambahnya usia. Pembuluh darah tidak lagi elastis sehingga aliran ke seluruh tubuh termasuk organ vital menjadi berkurang. Inilah sebabnya vitalitas pria terasa menurun. Kedua, pola makan yang kurang tepat di pagi hari. Banyak orang sarapan dengan makanan tinggi gula atau malah melewatkan sarapan sama sekali. Akibatnya, tubuh tidak mendapat bahan bakar yang benar, energi menurun, dan mood pun ikut terganggu. Ketiga, kurang tidur dan olahraga. Banyak pria tidur larut, kurang dari 7 jam per malam, sementara olahraga sering diabaikan. Padahal, keduanya sangat penting untuk menjaga hormon testosteron, energi, serta daya tahan tubuh. Keempat, faktor psikologis seperti stres, tekanan pekerjaan, atau rasa cemas akan kesehatan. Semua itu bisa membuat tubuh semakin lemah dan tidak bertenaga. Jika penyebab ini tidak ditangani sejak dini, maka penurunan energi dan vitalitas akan semakin terasa berat. Namun, kabar baiknya, solusi sederhana bisa membantu memulihkan kembali semangat dan kekuatan tubuh. Bapak dan Ibu, izinkan saya menceritakan kisah seorang pasien yang sangat membekas di hati saya. Beliau adalah Pak Sutrisno, 58 tahun, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Ketika pertama kali datang ke klinik wajahnya, pucat langkahnya berat
dan matanya tampak sayu. Dengan suara lirih ia berkata, "Dokter, setiap pagi tubuh saya lemas. Bahkan untuk berjalan dari kamar tidur ke ruang tamu saja terasa melelahkan. Vitalitas saya pun turun drastis. Saya merasa seperti kehilangan jati diri sebagai laki-laki." Saya mendengarkan dengan penuh empati. Saya tahu betapa berat perasaan itu karena banyak pria merasa harga dirinya runtuh ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu. Tetapi saya juga tahu kondisi ini bukanlah akhir dari segalanya. Saya meyakinkan beliau bahwa ada langkah sederhana yang bisa dicoba, tidak membutuhkan obat mahal atau perawatan rumit. Saya menyarankan Pak Sutrisno untuk menambahkan 1 buah makanan sederhana dalam sarapannya setiap pagi. Awalnya beliau ragu, "Masa iya, Dok? Hanya dengan sarapan bisa membuat saya lebih bertenaga." Namun, dengan sabar saya jelaskan bahwa tubuh bekerja dengan cara sederhana. Apa yang kita masukkan setiap pagi akan menentukan energi sepanjang hari. 2 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah. Beliau berkata penuh semangat, "Dok, saya merasa lebih segar, bisa berkebun lagi, jalan pagi dengan istri. Bahkan istri saya bilang saya terlihat lebih muda." Mendengar itu, hati saya ikut bersyukur. Solusi utama pisang di pagi hari Bapak dan Ibu yang saya hormati. Makanan sederhana yang saya maksud tadi adalah pisang. Ya, buah yang sering kita lihat di pasar, di warung, bahkan tumbuh di halaman rumah. Terlihat sederhana, tetapi manfaatnya luar biasa, terutama bagi pria usia paruh baya. Mengapa pisang begitu istimewa? Pertama, karena pisang kaya akan kalium potasium. Zat ini berfungsi menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, ibarat pipa air yang bersih dari sumbatan. Jika darah mengalir lancar, oksigen dan nutrisi akan sampai dengan baik ke seluruh tubuh, termasuk organ vital pria. Inilah yang membuat vitalitas bisa kembali bangkit. Kedua, pisang mengandung gula alami yang mudah diserap tubuh. Energi akan cepat tersedia sehingga tubuh yang awalnya lemas di pagi hari menjadi lebih bertenaga. Tidak heran atlet sering menjadikan pisang sebagai sumber energi cepat. Ketiga, di dalam pisang ada triptofan, zat yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon kebahagiaan. Banyak pasien saya yang awalnya murung dan mudah marah setelah rutin sarapan pisang menjadi lebih tenang, lebih sering tersenyum, bahkan hubungan rumah tangga mereka ikut membaik. Keempat, pisang juga menyehatkan jantung dan menstabilkan tekanan darah. Bapak-bapak usia 40 tahun ke atas sangat rentan dengan hipertensi dan kalium. Dalam pisang membantu menurunkannya. Ditambah kandungan serat yang memperlancar pencernaan, sehingga masalah sembelit pun bisa teratasi. Saya sering mengatakan pada pasien pisang itu murah, tapi nilainya seperti emas. Banyak orang meremehkan karena terlalu sederhana, padahal justru dari kesederhanaannya tersimpan kekuatan besar. 1 buah pisang di pagi hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan energi, menjaga kesehatan jantung, memperbaiki mood, dan mendukung vitalitas pria lansia. Bapak dan Ibu, jangan pernah remehkan langkah kecil ini, karena terkadang perubahan besar dalam hidup berawal dari hal yang terlihat sederhana, seperti 1 buah pisang di meja sarapan Anda setiap pagi. Bapak dan Ibu, meskipun pisang sangat bermanfaat, cara mengonsumsinya juga perlu diperhatikan agar hasilnya optimal. Saya selalu menekankan kepada pasien bukan hanya apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana dan kapan kita memakannya. Pertama, waktu terbaik adalah di pagi hari setelah bangun tidur dan minum segelas air putih. Air akan membangunkan sistem pencernaan. Kemudian pisang menjadi bahan bakar alami yang siap digunakan tubuh. Kedua,
Jumlahnya cukup 1-2 buah saja setiap pagi. Pisang yang paling baik adalah yang sudah matang berwarna kuning dengan sedikit bintik coklat karena kandungan gulanya lebih mudah dicerna. Jangan berlebihan, karena segala yang berlebihan tidak baik, apalagi bagi bapak yang memiliki diabetes atau masalah ginjal. Dalam kondisi tersebut, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan pisang rutinitas harian. Ketiga pisang bisa dikombinasikan dengan menu sehat lain. Misalnya, dimakan bersama oatmeal yogurt tanpa gula atau segelas susu rendah lemak. Kombinasi ini membuat tubuh kenyang lebih lama sekaligus menambah variasi nutrisi. Keempat pisang bisa diolah menjadi lebih menarik smoothie dengan madu dan jahe pisang bakar tanpa gula tambahan atau salad buah bersama pepaya dan apel. Dengan begitu sarapan tidak membosankan dan tetap menyenangkan. Terakhir, pilihlah pisang yang segar. Simpan di tempat kering dengan suhu ruangan, bukan kulkas, agar kualitasnya terjaga. Langkah sederhana ini, bila dilakukan konsisten, insya Allah akan membawa perubahan besar bagi kesehatan dan vitalitas Bapak setiap pagi. Bapak dan Ibu, walaupun pisang memberi manfaat besar, tubuh kita tetap membutuhkan dukungan gaya hidup sehat agar hasilnya maksimal. Saya selalu mengingatkan pasien bahwa makanan hanyalah salah satu bagian, sedangkan gerakan dan istirahat juga sama pentingnya. Pertama, olahraga ringan. Banyak pria lansia enggan berolahraga karena merasa cepat lelah, padahal tidak perlu lari jauh atau angkat beban. Cukup jalan kaki 20-30 menit di pagi hari sudah mampu melancarkan aliran darah, memperkuat jantung, dan menjaga sendi tetap lentur. Bila dilakukan sambil menikmati udara segar dan sinar matahari tubuh, juga mendapat tambahan vitamin D yang penting untuk tulang dan hormon. Kedua, latihan pernapasan atau peregangan. Beberapa menit menarik napas dalam-dalam menahan, lalu menghembuskannya perlahan akan membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan oksigen ke seluruh tubuh. Banyak pasien saya merasakan ketenangan batin setelah rutin melakukannya. Ketiga, tidur yang cukup dan berkualitas. Idealnya, pria paruh baya tidur 7-8 jam per malam. Tidur lebih awal, sekitar pukul 9 atau 10 malam, membuat hormon pertumbuhan dan testosteron bekerja optimal sehingga tubuh lebih segar di pagi hari. Jangan lupa hindari kopi atau teh pekat setelah sore, jauhkan gawai setidaknya 30 menit sebelum tidur dan ciptakan kamar yang tenang serta nyaman. Jika ketiga hal ini, makan sehat bergerak dan tidur cukup dijalankan bersamaan, maka vitalitas dan semangat hidup akan terasa jauh lebih kuat. Bapak dan Ibu, meskipun pisang adalah bintang utama untuk energi pagi tubuh, kita tetap membutuhkan variasi agar nutrisi lebih seimbang. Banyak pasien bertanya kepada saya, "Dok, apakah boleh hanya makan pisang setiap hari?" Jawaban saya boleh, tetapi jauh lebih baik bila pisang ditemani makanan sehat lainnya. Mari kita lihat beberapa pilihan sarapan yang bisa dikombinasikan dengan pisang. Pertama, oatmeal. Oatmeal kaya serat larut yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Cocok sekali untuk pria lansia yang rentan mengalami lonjakan gula setelah sarapan nasi putih atau roti manis. Oatmeal bisa dipadukan dengan potongan pisang, sedikit madu atau taburan kacang untuk rasa gurih dan manis alami. Kedua, telur rebus, sumber protein berkualitas tinggi yang murah dan mudah didapat. Protein sangat penting untuk membangun otot yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia. 1 hingga 2 butir telur rebus di pagi hari dapat menjadi tambahan sempurna untuk mendukung vitalitas. Ketiga, sayuran hijau. Meski jarang dijadikan menu sarapan, jus bayam tumis kangkung ringan
atau sawi segar bisa memberi vitamin mineral dan antioksidan yang melindungi tubuh dari penuaan dini. Keempat, kacang-kacangan dan biji-bijian. Segenggam almond kacang tanah atau biji chia dapat dicampurkan ke dalam yogurt atau oatmeal. Lemak sehatnya menyehatkan jantung dan otak, memberi energi stabil sepanjang pagi. Kelima, minuman sehat. Segelas air hangat dengan perasan lemon untuk detoks alami susu rendah lemak, untuk kalsium atau teh hijau tanpa gula yang kaya antioksidan. Semua ini memberi kesegaran sekaligus menjaga metabolisme. Bapak dan Ibu, dengan kombinasi sederhana ini, sarapan tidak akan membosankan. Justru, setiap pagi bisa menjadi momen penuh semangat dan penuh syukur. Ingat, tubuh kita bagaikan mesin, ia butuh bahan bakar yang beragam agar dapat bekerja dengan sempurna. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dari pembahasan panjang ini, kita belajar bahwa menjaga energi dan vitalitas di usia paruh baya sebenarnya tidaklah rumit. Satu langkah kecil, sarapan dengan satu buah pisang setiap pagi dapat membawa perubahan besar. Ditambah dengan olahraga ringan, tidur cukup, dan menu sarapan yang bervariasi, tubuh akan terasa lebih segar, semangat, kembali bangkit, dan kepercayaan diri pun terjaga. Saya ingin Bapak membayangkan sebuah pagi yang berbeda. Bangun tidur dengan tubuh ringan, tersenyum pada pasangan, lalu melangkah keluar rumah dengan penuh energi untuk berjalan bersama istri, bercanda dengan cucu, atau sekadar merawat kebun kecil. Sederhana, tetapi di usia lansia, hal-hal kecil inilah yang menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Pelajaran penting yang bisa kita tarik adalah perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan tunggu tubuh semakin lemah, jangan menunggu esok lusa. Mulailah besok pagi. Minum segelas air putih, lalu makanlah 1 atau 2 buah pisang. Rasakan perbedaannya dalam 14 hari ke depan. Insya Allah, tubuh akan terasa lebih kuat, lebih bertenaga, bahkan hubungan keluarga pun ikut membaik. Bapak dan Ibu, mari kita jadikan kesehatan sebagai investasi terbaik di usia senja. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah lebih khusyuk, berbagi kasih sayang dengan keluarga, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Bapak dan Ibu, dari kisah dan penjelasan ini, kita belajar bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli, karena langkah sederhana seperti sarapan dengan pisang, berjalan kaki sebentar, dan tidur cukup mampu mengubah kualitas hidup secara nyata. Hidup sehat itu bukan beban, melainkan bentuk syukur atas nikmat Allah. Dengan menjaga tubuh kita, menjaga amanah, menjaga kebahagiaan keluarga, dan menjaga kesempatan untuk tetap bermanfaat di usia senja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Tuliskan juga di kolom komentar kota asal serta pengalaman Anda setelah mencoba sarapan pisang setiap pagi. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, memberi umur panjang yang penuh berkah, dan melapangkan hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.